Allah mah teu ningali jasa urang, teu ningali si geulis teu geulis si mah kaya si mah miskin. Selamat berbuka puasa dan selalu menjadi orang yang baik dan selalu punya akhlak yang baik seperti Rasulullah SAW. Neng suka sembahyang, suka sholat. Suka. Nah kalau sudah sholat suka nggak ngedoain orang tua kita? Suka. Gimana cara doa untuk kedua orang tua kita? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Alhamdulillah. Ya. Artinya tahu? Iya. Enggak. Ya, ini ya, Ibu kasih tahu. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Nah, seperti itunya, Neng. Jadi kita harus, kalau kita sayang sama orang tua, kita harus mau mendoakan kedua orang tua kita. Karena ketika ada 3 perkara ya, Neng ya. Ketika anak Adam sudah meninggal, kita kan sudah dijatah ya waktunya. Berapa tahun berapa bulan itu dirahasiakan sama Allah gitu ya. Nah ketika orang tua kita meninggal, nah ada anak yang masih hidup di dunia ini, orang tua kita sudah tidak perlu namanya uang nih, tidak perlu namanya makanan, tapi yang diperlukan adalah doa dari anak-anak yang soleh. Neng doakan Allahumma firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka ya Allah seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Kayak gitu, Neng. Jadi ketika orang tua kita nauzubillah ya, Neng, lagi ada di alam barzah, lagi dapat siksa kubur mungkin ya, atau lagi dapat yang tidak enak ya di kubur, ketika anaknya mendoakan tentunya akan dihentikan, siksaan itu akan dihentikan dan Allah akan mengampuni dan merahmati beliau gitu di alam barzah. Seperti itu akan ngalirin terus ketika si anak mendoakan kedua orang tuanya gitu. Terus apalagi coba nih, kalau berbakti ke orang tua apalagi nih? Misalnya kalau disuruh nurut, Terus jangan menyakiti hati orang tua gitu. apalagi coba, jangan terus nurut sama orang tua, jangan menyakiti hati orang tua, terus mendoakan orang tua. Terus apalagi nih? Membantu ya, membantu orang tua pekerjaan. Kalau ada rezeki kita kasih orang tua. Pokoknya dalam artian gini ya, Neng, kata Allah ya, kita harus bersyukur. Bersyukur kepada siapa saja, kata Allah ya. Bersyukur kepadaku, kata Allah, kepada Allah dulu. Alhamdulillah, kalau kita dapat gaji, alhamdulillah ya Allah, hamba dapat uang nih, alhamdulillah ya Allah, gitu ya. Bersyukur kepada Allah. Nah, syukur itu ketika dapat uang harus siapa dulu nih, saya ngasih nih gitu ya. Nah itu yang kita kasihkan dulu harus ke orang tua dulu, ke ibu atau ke bapak. Tanya, ibu ini ada uang, semua punya aja, kita berapa kita punya, kasih orang tua ini kayak gitu nih. Jadi kita punyanya apa, kasih orang tua. Itu perintah Allah nih. Jadi bersyukur itu kepada Allah dan ke kedua orang tua kita dulu ya, baru ke saudara-saudara kita, terus ke tetangga dan ke bibi atau ke uang gitu. Harus tetap baik ya, ke siapapun kita harus tetap baik. Apalagi dalam momen bulan suci Ramadan ya nih, semua amal-amal itu akan dilipat gandakan. Yang tadinya seperti gini, kita sedekah 1.000 ya, kalau di bulan biasanya itu 1.000 itu Allah sepertinya mengganjar ya 10 kali lipat. Kalau di Ramadan itu 1.000 kali lipat seperti itu. Jadi dilipat gandakan nilai pahalanya. Memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa juga
sama dengan pahalanya tuh dikasihkan ke kita gitu, sama dengan dia dapat pahala sepertinya ya. Terus sepertinya ibu teh ngasih ya ke neng, neng makan yuk makan, nah ibu gak sama gitu dikasih pahala gitu kalau ibu ikhlas ngasihnya ke neng gitu kayak gitu. Nah itu neng, jadi di bulan suci Ramadan itu pahala itu dilipat gandakan neng. Terus yang kedua, suka sholat sunat tarawih, suka nggak sholat ya, jangan sampai kita nggak sholat lebar nih. Kalau kita momen Ramadan ditinggalkan sholat sunat tarawih lebar, diibaratkan engklek nih, neng tuh udah berpuasanya. Puasa itu kan membakar nih. Ramadan itu pembakaran dosa. Terus malamnya kita tuh tidak melakukan sholat tarawih itu lebar. Nah, sholat tarawih ada dua versi ya neng, ada yang 23 rakaat ya, 20 sholat tarawih 3 rakaat witir, dan ada yang 8 rakaat tarawih 3 witir 11 rakaat. Jadi boleh yang mana neng yang mampunya gitu. Aku mau 11 aja boleh, yang penting kita melaksanakan sholat sunat tarawih itu. Karena apa neng, lebar. Momen itu 1 tahun sekali loh. Nggak ada tiap hari ada tarawih, nggak ada. Nah terus di sepertiga malam, nah neng tahu nggak doa waktu doa yang mustajab itu di waktu kapan saja, neng tahu nggak? Tahajud, betul. Jam berapa neng suka tahajud? Suka tahajud nggak? Suka. Jarang. Oh jarang ya. Berapa rakaat tahajudnya? 2 rakaat. Ya bagus, sebenarnya 2 rakaat. Maksimalnya 8 rakaat ya neng. Untuk pakai witir 3 rakaat. Witir paling sedikit 1 rakaat. Terus lanjut 3 rakaat, 5 rakaat, ganjil ya, bilangan ganjil terus 7 rakaat, terus 9 rakaat dan 11 rakaat terakhir. Tuh sholat witir nih. Nah bagi hamba Allah yang suka melaksanakan sholat sunnah, insya Allah nanti akan dimasukkan ke surga Allah, didekatkan dengan Nabi Muhammad SAW nih gitu. Terus baca ayat suci Al-Quran, kita ngaji Quran supaya pikiran hati kita itu ditenangkan sama Allah. Karena Al-Quran akan memberikan syafaat ke setiap orang yang suka dakwah membaca Al-Quran. Ketika hari kiamat ya nih, dunia ini akan hancur semuanya, hancur. Nah nanti Al-Quran akan menyepakati orang yang suka membacanya gitu. Insya Allah orang-orang yang suka membaca ayat suci Al-Quran itu wajahnya, rumahnya, pikirannya, hatinya akan diterangkan dan akan ditenangkan. Mau punya uang, tidak punya uang, hatinya akan tetap tenang. Tidak ada kegelisahan. Neng gini ya neng, neng bisa merasakannya. Kalau neng galau di hati, mungkin apa yang dipikirkan itu masalah ya, kadang ya teman ya, atau apa aja gitu, kerjaan yang bikin kita jengkel, kesel gitu ya neng ya, simpan di hati itu nggak enak ya, galau. Nah itu semua harus belajar diikhlaskan, dilepas, dan isi hati kita ya dengan Allah. Rasakan sampai hati kita bergetar Allah, sampai kita meneteskan air mata. Ketika kita zikir Allah, keluar air mata kita ya. Air mata yang menetes itu akan memadamkan api siksa neraka nanti di akhirat. Dan si air mata tersebut akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa di dunia saya pernah meneteskan air mata di mata si fulan, seperti gitu ya. Ya Allah, ampuni dosanya. Ketika kita sudah diampuni dosa, apa sih yang kita minta sama Allahnya nih? Neng teh ngeretek hoyong naon we? Ya Allah, abdi teh hoyong naon? Sebab deui nah Allah mah ningali kalbu urang. Allah mah teu ningali jasa urang, teu ningali sieu geulis teu geulis, sieu mah kaya sieu mah miseur, bukan nih. Tapi Allah melihat kalbunya ini. Kalau kalbunya bagus ya, insya Allah nih, Allah kalbunya bening, kalbunya selamat, insya Allah Allah akan dikasih lagi selamat gitu. Neng pernah nggak menyimpan rasa benci, pernah nggak sama teman atau pernah? Gara-gara apa?
Masalah Masalah laki-laki, bukan? enggak Bukan. Masalah apa? keluarga. Hmm? Keluarga. Oh, masalah keluarga, sama keluarga. Iya. Dan cuma keluarga apa tuh, saudara suka kayak apa sih, ngerendahin gitu Ngehina ke Iya. Neng gitu, ngehina ke keluarga. keluarga Neng. Iya. Nah, kalau kita mendapatkan ya hinaan seperti itu, jangan tangis, jangan harus tegar ya. Ini mau tips dari ibu, mau nggak ketika dihina orang? Mau? Ini ya Neng, tipsnya kita harus tersenyum. Walaupun itu menyakitkan ya, tapi kita harus tetap tersenyum. Kedua, kita harus tetap sabar, ditahan, jangan marah. Ketiga, kita mendoakan kepada Allah, ya Allah, angkatlah derajatku ya Allah, mudahkanlah rezekiku ya Allah, hamba memaafkan mereka yang sudah menghinaku ya Allah, Engkau yang maha kaya ya Allah, kayakan hamba ya Allah, minta ke Allah. Insya Allah nih, orang yang terdolimi itu doanya itu mustajab. Apapun yang Neng minta, Allah ijabah. Neng dihina ini entah ekonomi atau tentang apa, jangan takut, nanti Allah yang akan mengayakan. Makanya jangan risau, jangan sakit hati dengan orang-orang yang menghina, biarkan saja dia lagi menghina dirinya sendiri sebenarnya. Buktikan nanti kita menjadi orang yang sukses gitu nih. Jangan dibalas, orang yang menghina kita jangan dihina lagi, jangan. Kita harus tetap tersenyum dan kita harus tampil menjadi orang yang lebih kuat lagi, dan kita harus mau memaafkan mereka dan doakan mereka ya Allah, mudah-mudahan mereka itu diselamatkan oleh-Mu ya Allah. Hamba memaafkan mereka ya Allah, hamba memaafkan mereka ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah rezeki kami ini ya Allah, mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Angkat derajat keluarga kami ya Allah. Seperti itu kita minta kepada Allah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, doa-doa itu mustajab. Apapun yang Neng minta, jodoh, mau minta kekayaan, mau minta apa aja, insya Allah Allah akan kabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya ketika kita ada yang menghina, itu kencing-celengan buat kita. Ya Allah, saya dihina sama dia, tapi saya memaafkan ya Allah. Allah tuh suka. Tapi kalau gini, Neng tadi dihina, terus kita tuh yang hina lagi, gitu mah enggak, berarti enggak lulus. Kalau kita dihina orang, kita harus pandai memaafkan, kita harus pandai selalu tersenyum kepada orang yang menghina kita, dan kita harus mendoakan ya Allah, selamatkan dia, dan ya Allah angkatlah hamba. Amin ya Allah ya Allah. Itu tips dari ibu ya. Ibu juga sama Neng, ada aja. Ibu juga sama, ibu background seorang guru ya. Terus ada aja diuji, ada yang menghina. Hinaan itu bukan dari siapa-siapa, dari rekan kerja kita, ya, kerja. Tapi kita tetap harus mau besar hati, ya, harus besar hati, mau memaafkan, mau mengikhlaskan apapun ujian yang Allah berikan. Kalau kita udah kuat, Neng, insya Allah kita akan diangkat derajatnya Allah. Gitu. Jadi jangan lihat orang-orang yang menghina kita, nggak apa-apa kita dihina, nggak apa-apa kita dibenci, asalkan kita jangan menghina orang. Nggak apa-apa kita dibenci orang, asalkan kita jangan membenci orang. Jangan. Kalau dibenci, kita sabar, kita naikkan derajat, diampuni dosa. Kalau kita membenci, berarti kita lagi melaksanakan dosa. Tidak boleh kita membenci orang, sekalipun kita itu musuh kita. Kita harus tetap mendoakan keselamatan kepada mereka. Seperti itu. Islam mengajarkan kita supaya menjadi manusia yang punya akhlak baik, akhlakul karimah, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tahu Rasulullah, tahu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pernah dengar cerita ini? Mau nggak ibu cerita tentang Nabi Muhammad? Mau? Nabi Muhammad SAW itu selalu masjid ini setiap subuh selalu ada yang meludahi orang Yahudi, diludahi satu kali masjid diludahi. Kalau kita mungkin udah marah ya. Hari kedua apa yang terjadi? Diludahi lagi Neng sama orang ibu tersebut sama. Yang ketiga masih saja diludahi lagi. Dan yang keempat
Rasulullah ke masjid lagi, nggak ada yang meludahi. Kemana ya? Nggak ada yang meludahi sekarang gitu. Ditanya-tanya ternyata orang yang meludahi itu lagi terpapar sakit nih. Mungkin kalau kita puas merenangnya udah karma nata benang gitunya. Kalau kita mulus dendam gitunya nih, udah orang tadi ciduhan lainnya. Enggak nih, Rasulullah mah enggak nih. Dia ngasih tau kemana si Fulan yang suka meludahi aku katanya. Oh dia sakit, ya Rasulullah. Nabi Muhammad SAW sakit katanya. Udah gitu, lekaslah Nabi Muhammad SAW itu ke rumahnya ya. Wahai Aisyah katanya, ada makanan kah? Buat apa ya Rasulullah makanan? Itu mau jenguk orang yang sakit katanya. Terus ini ada sepotong roti ini juga untuk buka puasa nanti ya Rasulullah, kamu mau ya Rasulullah gitu ya. Nanti Rasulullah mau makan apa? Nggak ada lagi nih, nggak apa-apa, bungkus aja, dibungkus. Apa yang terjadi nih? Rasulullah itu mendatangi orang yang suka meludahi beliau. Diketok, assalamualaikum. Apa? Kata si yang sakit itu, wahai Muhammad, kamu jangan lu kesini, kamu mau balas dendam katanya sama saya gitu. Ini karena dia pernah dosa, ya pernah melakukan kesalahan. Enggak, bukalah, saya akan menjenguk kamu dan saya akan mendoakan kamu, mudah-mudahan kamu disembuhkan sama Allah, ini makanan katanya. Terus dia masuk Islam nih kayak gitu. Dan dulu ya, ini sudah maghrib. Ya sekian dulu ya sahabat-sahabatku semuanya, karena sekarang sudah maghrib. Selamat berbuka puasa dan selalu menjadi orang yang baik dan selalu punya akhlak yang baik seperti Rasulullah SAW. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, share, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.